Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 21. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Isi penilaian rumah bela diri bulan cerah kami sangat sederhana. Hanya ada satu tugas, yaitu membentuk kelompok yang terdiri dari 30 orang dan menyerang instruktur Liu Meng dengan sekuat tenaga. Selama kalian dapat menahan serangan instruktur Liu Meng selama seperempat waktu dupa, kalian akan lulus. Mendengarkan penjelasan Hao Zi, Chu Hen menganggukkan kepalanya. Isi penilaian ini agak mirip dengan Mammoth Martial House. Melihat instruktur Liu Meng, yang memegang pedang lebar di tangannya, yang dikelilingi oleh 30 siswa muda, instruktur Liu Meng tetap tenang dan kalem, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Instruktur Liu Meng ini tampaknya memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari level pertama tahap pembukaan elemen. Chu Hen berkata tanpa berpikir. Memang, dia belum berada di tahap pembukaan elemen. Instruktur Liu Meng memiliki kekuatan tahap transformasi inti. Namun, saat ini dia sedang menekan kultivasinya ke tingkat pertama tahap pembukaan elemen. Hao Zi menjelaskan, jadi begitu. Dibandingkan dengan penilaian Mammoth Martial House, penilaian Bright Moon Martial House jauh lebih ketat. Meskipun mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bertarung, tidak dapat dihindari bahwa binatang iblis akan secara tidak sengaja melukai para siswa. Di sisi lain, para ahli tahap transformasi inti menekan kekuatan mereka hingga ke tingkat pertama tahap pembukaan elemen sehingga mereka dapat mengendalikan kekuatan mereka secara efektif dan memastikan keselamatan para siswa. Demikian pula, kesulitan penilaian rumah bela diri bulan cerah juga relatif lebih tinggi. Bagaimanapun, kecerdasan manusia jauh melampaui binatang iblis besar. Bahkan jika kekuatan mereka ditekan, pengalaman tempur mereka masih cukup untuk membuat banyak siswa muda dan tidak berpengalaman pusing. Ledakan, ledakan. Suara berbagai jenis yuan sejati yang bertabrakan menyebabkan aliran udara di panggung menjadi luar biasa kacau. Ledakan. Liu Meng menusukkan pedang lebar di tangannya ke celah-celah ubin batu di panggung dan berteriak keras dengan senyum nakal di wajahnya. Anak-anak nakal, jika ini semua yang kalian miliki, maka tidak ada lagi yang bisa dimainkan. Ekspresi semua orang berubah. Liu Meng tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi pertahanannya tidak dapat ditembus. Tidak peduli dari sudut mana mereka menyerang, mereka tidak dapat mendekatinya. Siu, tiba-tiba, suara tergesa-gesa bergema di panggung. Sosok muda yang cepat dan ganas dengan cepat menyerbu ke arah Liu Meng. Pihak lain melambaikan pedang panjang di tangannya dan beberapa aura pedang yang terkondensasi merobek udara dan menyerang lawannya. Menarik, hehe. Liu Meng sedikit terkejut dengan orang yang tiba-tiba menyerangnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan energi telapak tangan yang kuat. Wah, beberapa pedang ki yang menyerang Liu Meng segera hancur dan berubah menjadi gelombang ki yang kacau. Pada saat berikutnya, pemuda yang memegang pedang itu sudah muncul di depan Liu Meng. Sekali lagi, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menebas dengan pedangnya. Bayangan pedang yang kuat langsung menghantam pedang lebar di samping kaki Liu Meng. Tidak bagus, Liu Meng tidak bisa menahan keterkejutannya. Sasaran lawan bukanlah dia, melainkan senjatanya. Ding! Disertai suara keras, pedang lebar di depan Liu Meng terlempar. Kakak senior He, bagus sekali. Orang-orang lain di atas panggung terkejut. Tanpa menunggu Liu Meng mengambil senjatanya, kerumunan itu langsung menyerangnya dari segala arah. Perubahan mendadak ini bahkan membuat Liu Meng terkejut. Dia menatap pemuda bersenjata pedang di depannya dan berkata dengan sedikit kekaguman. Jadi, sejak awal kau berpura-pura lemah. Aku tidak menyangka akan tertipu olehmu. Terima kasih atas pujian Anda, Instruktur Liu Meng. Senyum bangga muncul di wajah pemuda itu. Dalam sekejap, aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari tubuhnya. Aura pedang yang tajam segera menyelimuti Liu Meng. Ledakan, tahap pembukaan saluran tingkat ke-9. Aku tidak menyangka kalau kakak senior He Chou benar-benar telah membuka 9 urat bela diri. Sial, kita semua telah ditipu olehnya. Kerumunan di bawah panggung gempar. Sejak awal, He Chou hanya menunjukkan kultivasi tahap pembukaan saluran peringkat ke-8. Di antara kerumunan, dia sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Tanpa diduga, lawannya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Bahkan Liu Meng pun ceroboh, sehingga senjatanya dirampas.
Sialan, He Chao ini benar-benar tahu bagaimana bertahan. Orang banyak itu terkejut sekaligus takjub. Orang seperti ini, dengan kekuatan dan kecerdasan, dapat disebut sebagai seorang jenius sejati. Liu Meng, yang telah kehilangan senjatanya, jelas kekuatan serangannya berkurang. Ditambah dengan serangan terus-menerus He Chao yang bagaikan air mengalir, Liu Meng tidak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Orang ini sangat pintar. Chu Hen melihat situasi di atas panggung dan mengangguk setuju. Di sampingnya, Rat menyeringai dan berkata, He Chao, anggota klan He di kota kekaisaran. Saat dia masih di rumah bela diri muda, dia sudah cukup terkenal. Dia memang jenius yang langka. Terlebih lagi, garis keturunan He Chao adalah tubuh pertempuran pedang spiritual. Tahun ini, banyak perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi berjuang untuk mendapatkannya. Namun karena suatu alasan, dia tetap datang ke rumah bela diri bulan cerah kami, hehe. Tahap pembukaan saluran tingkat ke-9, batas garis keturunan tubuh pertempuran pedang spiritual. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Dia memang seorang jenius yang luar biasa. Tentu saja, sebelum datang ke kota kekaisaran, dia telah menyadari bahwa dibandingkan dengan kota kekaisaran, kota hujan berapi adalah tempat yang sangat kecil. Ledakan. Di bawah tatapan hati-hati penonton, pertarungan di panggung menjadi semakin intens. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi Liu Meng yang sebenarnya berada pada tahap transformasi inti, jadi serangan He Chao tidak membuatnya panik. Setelah beberapa saat bertahan, Liu Meng perlahan-lahan menstabilkan posisinya. Semuanya, tunggu sebentar, kita akan menang dalam waktu setengah cangkir teh. Seorang siswa berteriak, hehe. Wajah Liu Meng menampakkan senyum, jahat, bajingan kecil, apakah kalian pikir aku begitu mudah untuk dihadapi? Setengah cangkir teh saja sudah cukup bagiku untuk mengalahkan kalian semua. Setelah mengatakan itu, aura yang kuat keluar dari tubuh Liu Meng. Gumpalan esensi sejati berwarna emas mengalir keluar dari tubuhnya bagaikan selubung tipis. Semua orang segera merasakan tekanan tak berbentuk dari auranya. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Salah satu pemuda berkata, Instruktur Liu Meng, jangan bersikap tidak tahu malu. Kalian hanya bisa melawan kami dengan kekuatan tingkat pertama tahap pembukaan elemen. Hehe, tentu saja aku tahu itu. Ini adalah kekuatan tingkat pertama dari tahap pembukaan elemen. Weng, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh Liu Meng bergerak. Dia mengangkat tinjunya dan meninju siswa terdekat. Yang terakhir tidak dapat menahan serangan itu dan langsung terpental. Tanpa memberi penonton waktu untuk berpikir, Liu Meng terus melancarkan serangan balik. Seketika, dua siswa lainnya terlempar dari panggung. Liu Meng mulai serius. Serangannya yang terus-menerus sama ganasnya dengan namanya. Satu demi satu, para siswa muda itu tersungkur ke tanah tanpa mampu melawan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada He Chao. Namun, saat Liu Meng meledak, He Chao mundur beberapa meter. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Kakak senior He Chao, selamatkan kami. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Weng. Tiba-tiba, energi yang tak terkendali dilepaskan dari tubuh He Chao. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran udara di sekitarnya menjadi kacau. Yang terjadi selanjutnya adalah pedang tajam di tangan He Chao. Pedang itu mulai dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti esensi dari cahaya suci. Aura dingin yang menusuk terus menyebar. Zeng, dengan suara logam yang jelas, mata He Chao bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya bergerak dan dia melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Pedang yang anggun. Aura pedang tajam bersiul saat aura He Chao meningkat pesat. Pedang berharga di tangannya menelan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi penonton berubah serius. Kekuatan pedang He Chao tidak kalah dari peringkat pertama tahap pembukaan elemen. Pupil mata Liu Meng sedikit mengecil. Di antara kedua alisnya, ada sedikit rasa terkejut yang tidak dia ungkapkan. Merasa, dengan cahaya dingin yang berkedip, He Chao melesat melewati Liu Meng seperti hantu. Di bawah tatapan kaget penonton, sisi kiri kemeja Liu Meng teriris terbuka. Aura tajam menyebar tanpa alasan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh alun-alun dipenuhi sorak-sorai yang membara. Tepuk tangan gemuruh menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang menggemparkan. Haha, hebat sekali. Kakak senior He Chao memang hebat. Kakak senior He Chao sungguh hebat. Tidak heran Anda adalah seorang jenius mengerikan yang memiliki tubuh pertempuran pedang spiritual. Selamat, kakak senior He Chao. Di tengah sorak-sorai penonton, He Chao dan kelompoknya tampak santai sambil tersenyum. Liu Meng juga tidak melanjutkan serangannya. Terima kasih,
Instruktur Liu Meng, karena telah bersikap lunak padaku. He Chao menangkupkan tinjunya dengan senyum bangga di wajahnya. Liu Meng melambaikan tangannya. Aku tidak bersikap lunak padamu. Ini adalah kemampuanmu sendiri. Suaranya sedikit terhenti saat sedikit kekaguman muncul di matanya. Tubuh pertempuran pedang spiritual benar-benar menakjubkan. Selamat, He Chao tersenyum dan mengangguk. Di antara alisnya, ada sedikit rasa bangga. Di bawah alun-alun, Chu Hen melihat pemandangan ini dengan ekspresi bingung. Dia berkata kepada Hao Zi, yang berada di sampingnya, kakak senior Hao Zi, bukankah waktu seperempat dupa belum habis? Apakah penilaian kelompok ini sudah berakhir? Hehe, aku lupa memberitahumu tadi. Hao Zi mengusap hidungnya dan menyeringai. Ada aturan lain dalam penilaian. Selama ada yang bisa melukai instruktur Liu Meng, seluruh kelompok yang beranggotakan 30 orang itu akan lulus. Pedang He Chao memotong pakaian Liu Meng. Ini bisa dianggap sebagai serangan yang efektif. Ada aturan seperti itu. Chu Hen sangat terkejut. Benar sekali. Meskipun instruktur Liu Meng menekan kekuatannya hingga ke tingkat pertama alam pembukaan elemental, sebenarnya dia berada di alam transformasi inti. Dengan standar siswa baru, mustahil bagi mereka untuk melukainya. Agar penilaian lebih terlihat, ada aturan khusus ini. Ngomong-ngomong, He Chao adalah murid baru pertama yang melukai Liu Meng. Dapat dilihat bahwa Hao Zi cukup menyetujui He Chao. Chu Hen juga mengangguk. Memang, seseorang yang memiliki kemampuan untuk memotong pakaian Liu Meng tidak memiliki kualifikasi untuk tidak diterima di rumah bela diri bulan cerah. Sedangkan untuk orang lain dalam kelompok itu, mereka juga lulus. Ini setara dengan manfaat tambahan. Kakak senior He Chao sungguh hebat. Kenapa aku tidak berada di kelompok yang sama dengannya? Hanya tinggal kelompok terakhir yang tersisa. Di tengah seruan itu, para siswa dalam kelompok He Chao mundur dari panggung dengan gembira. Beberapa instruktur Bright Moon Martial House yang bertugas melakukan penilaian naik ke panggung satu demi satu. Hehe, instruktur Liu Meng, apa kabar? Apakah Anda butuh seseorang untuk menggantikan Anda pada ujian berikutnya? Seorang guru yang usianya hampir sama dengan Liu Meng menggoda. Liu Meng melotot padanya dan berteriak tidak puas, "Nyahlah. Aku sangat baik, hehe."